Oke, kita mulai ya. Ini kan, ini untuk masa akademik ini kalian harus apa? Sudah clear dulu dari awal. Ini yang pertama, ukurannya 12 Times New Roman ya. Kemudian untuk gambar berwarna ini dicetak berwarna. Jadi kalaupun nanti diperbanyak harus berwarna juga ya. Kemudian, nah ini satu halaman tidak bolak-balik. Kemudian baris kalimat naskah skripsi berjarak 1,5 spasi. Footnote, tapi jarang yang pakai nih. Footnote itu untuk membuat tulisan di bawah ya. Kalau di Word itu sudah ada. Data pustaka abstrak berjarak 1 spasi nih. Abstrak itu. Paragraf 1,5 spasi, kemudian awal paragraf menjorok ke dalam, jadi tidak boleh lurus, ya, harus menjorok. Huruf pertama ini dari paragraf baru dimulai dari kiri, tidak boleh paragraf baru pada dasar halaman. Jadi kalau sudah mau habis di bawah, pindah aja kan. Tidak boleh di ujung gitu awal kalimat. Ya, nanti disesuaikan lah. Ini hanya untuk ini aja ya. Nah, ini kemudian tanda baca tanda koma ini harap diperhatikan ya karena penting. Jadi contoh misalkan ini, nah ini yang benar Darvial titik koma kemudian titik koma lagi. Kalau kayak salah, apa bedanya nih? Nah ini ada spasi ya. Jadi kalau tanda baca itu terus nempel, tidak boleh keluar dari itu. Kemudian bab baru diawali dengan nomor baru. Nah contohnya ini ya, bab 1 pendahuluan. Kalau saya masukkan nih di sini, ya bab baru, bab pendahuluan begini. Yang di Zoom bisa lihat nih. Bisa lihat Word-nya nggak yang di Zoom? Bisa kelihatan nggak yang Word-nya? Bisa Yang kelihatan, Pak. bisa. Yang Word-nya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke. Kelihatan, Pak. Baik. Ya. Nah, bab 1 ini kalau membuat bab 1 ya. Nah, ini di sini ada heading. Dibuat heading, kenapa ada heading? Supaya mudah. Contoh misalkan begini. Bab 1 pendahuluan. Nah, kemudian kita break. Nah, nanti supaya kelihatan ini bab 1 kenapa harus pakai heading? Ini untuk mempermudah nanti kita membuat daftar isi yang otomatis ya. Mungkin kalian juga udah tahu. Jadi contohnya ini bab 1 pendahuluan. Kalau kita lihat, ya. Nah, ini contohnya. Kalau kita lihat nih, di sini, kalau kita view, ini akan kelihatan di sini ada beberapa bagiannya. Nah, ini headingnya akan kelihatan. Ya. Kita lanjutkan lagi. Tadi, nah ini. Kemudian ini penomoran pada halaman diawali dengan huruf Romawi. Bab 1 pendahuluan berarti ini 11, 12, 13 ya. Pengawalannya bab baru ini dengan huruf Romawi disesuaikan dengan penomoran bab. Jadi contohnya kalau di sini kita tinggal enter aja. Kenapa pakai enter? Headingnya tetap ada. Ini kemudian jadi normal lagi ya. Satu misalnya begini, 1 Romawi, nomor satunya misalnya di sini latar belakang. Nanti kita sesuaikan latar belakang. Nah, ini 1 Romawi ini. Nah, supaya lebih mudah, kita nggak pakai 1 Romawi, kita pakai numbering. Kita klik, ini ada numberingnya, ini 1 Romawi. Nah, ya, latar belakang. Nah, begitu kita mau ganti, kita kalau ini heading 1, yang ini berarti heading 2. Tapi ininya kalau hilang, tinggal ke sini, latar belakang.
Ya, ini muncul di sini terbelakang. Yang kedua misalkan apa? Identifikasi identifikasi masalah. Ya, nah, kita tinggal gini aja tuh. Pakai format painter sama muncul. Ya, jadi tuliskan dulu masing-masing, kemudian kita buat. Jadi latar belakang, identifikasi masalah, gitu ya. Kemudian yang ketiga itu apa? Perumusan masalah, tujuan penelitian, keempat manfaat, kemudian batasan masalah, batasan masalah. Nah, ini dengan gampang tuh kalau kita klik, jadi nanti tidak pindah-pindah, ini langsung ada di sini. Nah, apa fungsinya ya? Contoh nih, kalau kita break ya, break itu untuk memisahkan halaman. Kalau misalkan pindah halaman, tapi kita bisa ngatur halamannya, pakai yang page break yang ini. Nah, page break yang ini halamannya akan sama nih kalau gini. Ya, kita ulangi lagi. Nah, kita carinya di mana? Kalau untuk yang itu, carinya di layout biasanya. Ya, di sini ada break nih. Jadi breaknya antar halaman. Nah, ini section break. Jadi section itu yang atas dengan yang bawah beda, bisa menomori beda. Jadi misalkan yang atas pakai I1, I2, I3, yang bawah pakai 1, 2, 3. Nah, itu pakai break yang ini. Kalau yang ini, halamannya akan sama, hanya tidak akan melepaskan. Jadi fungsi break itu supaya satu halaman itu terjaga, tidak ke bawah, tidak ke atas. Nah, itu gunanya break. Tapi kalau yang untuk yang beda halaman, nomornya harus berbeda, itu pakai break yang ini. Ya, contoh ya, yang sini. Yang atas saya tuliskan di sini daftar pustaka, misalnya. Daftar nih, daftar pustaka. Sorry, daftar isi ya, daftar isi. Nah, terus begini, daftar isi. Nah, saya kan mudah tuh untuk membuat plan, tinggal insert, tabel of figure. Ini sudah ada tuh tabel of figure-nya. Nah, oke. Okay. Nah, sorry. Tinggal insert tabel. Oh, sorry. Ini nih. Tabel of content. Masukkan ini. Tuh. Itu semua. Tinggal ini kita break lagi. Insert, sorry. Reference. Kemudian break. Layout. Ini break. Next space. Nah, ini kan tuh. Udah otomatis muncul semua. Kan tidak harus bikin daftar isi. Kalaupun ini berubah, contoh ya, ini saya beri ke atas ke bawah. Saya beri ke bawah. Insert break biasa. Dia otomatis ininya berubah nanti. Nah, dengan cara apa? Tinggal update field-nya aja. Oh, ini berubah jadi halaman 3. Ya. Jadi ini salah satu fungsi yang sederhana supaya kita tidak susah nanti untuk membuat daftar isi. Jadi di satu Word aja nanti buat, jangan beda. Ya. Nah, ini contoh. Nah, ini sekarang kita mulai latar belakang. Kita balik lagi ke panduan. Terus sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Pak, maaf, untuk Ya, yang di share screen-nya tidak bergerak, Pak. screen-nya nggak bergerak. Iya, Pak. Jadi kita tidak tahu itu cara-cara ininya gimana. Yang Word-nya ya. Nah, Iya, Pak. kalau share screen. Kelihatan nggak bergeraknya? Sekarang kelihatan ya? Iya, Pak, baru kelihatan. Kelihatan ya. Oke, sekarang kita di ini yang Word kelihatan nggak?
Kalau dari Kelihatan, saya Pak. kelihatan, Pak. Kelihatan? Iya, Pak. Kalau dari saya kelihatan. Yang lain kelihatan ya? Iya, kelihatan, Pak. Oke ya. Tadi kita baru membuat, tapi nanti teknis ini bisa diajarkan lagi ya. Oke. Nah, ini bisa diatur-atur juga oleh kalian nih, latar belakang ya. Tapi kalau mau ikutin yang standarnya nggak boleh. Oke ya. Sekarang kita ke latar belakangnya nih. Bagaimana cara membuat latar belakang? Kita lihat tadi panduan. Yang di Zoom berpindah nggak panduannya? Berubah Berpindah, ke Pak. berubah ya? Iya, Pak. Iya. Oke. Nah, ini ya abstrak saya lewati dulu. Nanti ya. Kita ke tubuh utama nih. Pendahuluan yang merupakan bab pertama. Kita lihat di bawah ada apa saja. Oke. Nah, ini latar belakang. Nah, mengupakan meletakkan penelitian pada kata keilmuan peneliti. Latar belakang ini diuraikan yang pertama nih. Ini tuliskan gejala fenomena. Nah, gejala fenomena tinggal copy aja tuh. Satu, kita tuh harus menerangkan ini gejala dan fenomena. Kita betul ya. Kita lihat aja ini. Satu, kita harus menjelaskan ini. Yang kedua, lagi kita lihat argumentasi tentang pemilihan topik. Argumentasi ini dari penelitian. Saya kopikan semuanya aja ya supaya eh, kalian tahu gitu ya. Supaya saya kopikan semua. Oke. Nah, kita mulai satu-satu nih. Jadi ini tidak harus satu-satu, tapi nanti semuanya harus melingkupi. Oke, kita bulat aja. Yang pertama, pernyataan gejala atau fenomena masalah yang akan diteliti diangkat dari pengaruh ketika melakukan magang. Nah, berarti betul kan? Dari masalah dulu yang bukan. Contoh saya ngambil kemarin yang di buku Indonesia apa masalahnya? Pernyataan, buat pernyataan. Masalahnya apa? Ya buat pernyataan aja tentang gejala atau fenomena masalah yang akan diteliti. Gejala ya, gejalanya dulu gitu. Jadi gejala itu sesuatu yang dilihat tidak baik gitu ya, atau sesuatu yang di luar standar gitu, atau sesuatu yang rugi di perusahaan, atau sesuatu yang memang jadi masalah bagi perusahaan. Ada nggak? Coba. Vendor tracking harus melakukan pengiriman terhadap daerah tujuan sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan. Namun, apabila dalam jangka waktu vendor tracking tidak melakukan pengiriman sesuai yang sudah disepakati tersebut menjadi kerugian untuk pupuk Indonesia. Oke. Pernyataannya vendor tracking harus melakukan pengiriman terhadap suatu daerah tujuan sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan.
Namun apabila dalam jangka waktu 1 minggu, ya, vendor tracking tidak melakukan pengiriman, nah, komanya boleh di sini atau boleh di sini. Pengiriman yang sesuai, yang sudah disepakati, gitu ya, maka hal tersebut menjadi kerugian untuk PT Pupuk Indonesia. Kira-kira sudah ada nih? Belum gejalanya. Kenapa belum? Di Jakarta. Oke, maksud saya, waktu kalian di sana, itu sudah menemukan nggak di sana ada vendor yang tidak sesuai dengan yang disepakati? Sudah ada. Ya berarti udah ada. Kalau begitu kalimatnya diganti nih. Pakai kalimat positif. Ini kan vendor tracking harus melakukan pengiriman terhadap daerah tujuan. Nah, itu sebetulnya ini belum diketahui kan ini PT Pupuk atau tidak. Ya, jadi di latar belakang itu isinya, meskipun ada tulisan yang pertama pernyataan tentang gejala masalah, tetap kita harus ada prolognya dulu. Maka bisa dibuat PT Pupuk dulu di depan. Jadi contohnya begini, PT Pupuk Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dalam produksi pupuk. Ini kalimat prolog ya, kalimat prolog. Berarti kita menginformasikan bahwa PT Pupuk Indonesia itu perusahaan yang bergerak dalam produksi pupuk. Nah, kan dia produksi pupuk tuh, melanjutkan kalimatnya. Pupuk yang diproduksi meliputi apa saja pupuk? Urea, kemudian NPK, dan pupuk organik. Organik. Nah, ini nggak usah pakai huruf besar juga nggak apa-apa ya. Jadi, kalau di kalimat organik. Jadi yang pertama kita menjelaskan perusahaannya, menjelaskan produknya. Udah dua. Nah, kalau mau di prolog ini menjelaskan produksinya, ada nggak data produksi urea, NPK, pupuk organik, ada nggak? Ada. Nah, kita masukkan tuh satu-satu di sini. Saat ini produksi saat ini produksi pupuk urea sebesar 63 juta ton. Ini data tahun 2024. Gitu. Atau misalkan lanjutkan dulu nih. Terus yang NPK berapa? NPK sebesar 4,42 juta ton. Dan pupuk organik sebesar 500.000 ton ya. Itu kita sudah menjelaskan satu kemudian jenis-jenisnya, tiga jumlahnya. Nah, baru kita analisa dari data ini. Coba, mana yang lebih besar? Pupuk Korea. Sorry, saya lupa dulu. Nah, ini datanya dari mana nih? Pupuk, PT Pupuk, PT. Ada laporannya nggak? Indonesia. Bentuknya apa? Laporan umum atau laporan ya? Nah, ini nanti dicuplik. Hmm, nah, caranya masukkan ke sini nih, reference ya.
Terus insert citasi. Nah, masukkan di sini citasinya kalau ada. Nah, ini add source yang baru. Di sini masukkan dulu bentuknya apa, jurnal atau buku. Masukkan di sini. Contoh misalkan buku, penulisnya misalkan ya Indonesia. Judulnya apa? Buku itu data subsidi pupuk Indonesia tahun 2024. Katanya di mana? Bandung. Yang menerbitkan siapa? PT Pupuk Bandung. PT Pupuk. Oke. Nah, nanti kita di sininya tinggal memasukkan Nah, kita tinggal insert. Nah, ini muncul sendiri. Ini udah muncul sendiri ini di sini. Nah, boleh ya, boleh pakai Word, boleh pakai Mendeley. Nah, bisa semua pakai Mendeley. Tidak, oh pakai gini. Oke, boleh pakai Mendeley, boleh pakai ini. Bebas sama mana yang mudah. Kalau enak lebih pakai Mendeley bisa bagus juga, ya. Kalau pakai Mendeley nantilah ya kita ulangi lagi bagi yang belum bisa pakai. Oke, ini titik berarti ya. Nah, sekarang lakukan analisa. Nah, ini bentuk tulisan kalian. Pakai analisa contoh. Mana yang paling besar? Pupuk urea, pupuk NPK, atau organik? Urea. Gimana membuat kalimat yang menunjukkan bahwa pupuk urea itu lebih besar dari yang lain? Boleh menyebutkan yang paling mudah lebih besar. Nah, kalau di tulisan ilmiah harus pakai persentase. Nah, pupuk urea itu berapa persen? Coba jumlahkan semua, kemudian persentasenya berapa? 463 sama 442 tambah 500.000. Berapa persen? 4,63 tambah 4,42 sama 500 ya. Nah, ini sebagai tulisan yang kalian buat gitu. Karena yang lainnya itu nyuplik semua. Totalnya ini, sorry. Betul ya, 59 ya. Berapa? Ada yang dapat? Nih, ini 9 kan? 9,5 kan? Nah, ini kalau urea nih. Urea ini dibagi ini hasilnya ya. Ini persentasenya. Terus ini dibagi dengan ini. Nah, ini persentasenya.
Kemudian ini dibagi ini. Nah, ini bisa kelihatan tuh yang paling besar urea sekian persen. Nah, sini kita bisa buat narasinya, ya. Saat ini produksi urea sebesar 4,6 juta ton, NPK sebesar 5,42 dan pupuk organik sebesar 5.000 ton, gitu ya. Jadi atau sehingga dapat disimpulkan bahwa saat ini produksi urea masih yang terbesar. Dalam kurung tulis 48%. Dan misalkan ya mau langsung nih pupuk organik yang paling kecil. Dalam kurung berapa persen tadi? 5%. Nah, 5 itu udah nih prolog paragraf pertama. Gitu. Nah, jadi caranya prolog itu kita udah padat dengan data. Jadi kalau kalian mau menuliskan alamat ya boleh-boleh aja, tapi kan buat apa? Paham kira-kira? Tulis dulu cara kalian, perusahaan masing-masing. Yang di Zoom, halo? Coba sama-sama nyusun prolognya dulu lah. Ya, itu biasanya tulisan sendiri nih kalau gini. Siapa? Siapa aja yang di Zoom? Ya Pak, izin ini Pak, maaf izin bertanya. Ya, Berarti untuk yang di apa di template skripsinya Pak tidak ada seperti kayak 2.2.1 gitu Pak ya? ada, Langsung aja Pak. ada, Oh ada. ada. Nanti kan ini baru latar belakang nih, Hmm. ya. Ini Oh, baru latar ya. belakang. Justru kita latihan nulis dulu nih, apa ya? Hmm. Ya Pak, baik Pak. Sambil coba kita susun ya. Ini yang di Zoom, ini coba buat prolog nih dengan kata sendiri ya. Polanya bisa mengikuti yang ini. Menjelaskan dulu perusahaan, kalau perusahaannya itu ada penjelasan tambahan boleh, gitu ya. Tapi intinya perusahaan, produknya apa? Kalau produknya jasa, sebutkan jasa, gitu ya. Jasanya apa saja? Setelah itu dari jasa-jasa tersebut mana yang terbesar? Kalau saya kan tentangnya persediaan Pak ya, Hmm, persediaan barang yang sudah langsung. Itu ya. nanti berarti dari vendornya atau gimana Pak? Jelaskan dulu perusahaannya apa dulu, PT apa? Aerofood ACS Pak. Nah, sebutkan nih PT Arapur BCS itu bergerak dalam bidang apa? Nih yang ini. In-flight catering Pak. Sebutkan di sini Imply Catering. Nah, Imply Catering itu dia melakukan apa saja? Pengiriman makanan ke pesawat Pak. Apalagi selain itu? Kurang lebih seperti itu sih Pak untuk di PT Aerofood Pak. Masa itu aja? Iya Pak, Masa jelaskan setelah saya PT tanya-tanya Pak, PT setelah saya Aeroport tanya-tanya, PT Aeroport gimana itu Pak? melakukan apa saja dalam prosesnya? Kan dia melayani kegiatan pengiriman catering ke pesawat. Iya Pak. Nah, pengiriman catering ke pesawat itu meliputi apa aja? Kan tidak mungkin hanya ngirim aja kan? Iya Pak. Dia kan harus mengumpulkan dulu eh, bahan-bahan yang akan dikirimkan kan ke catering kan? Iya Pak. Ya, itu dituliskan dulu gitu ya. Oh berarti proses ininya Pak ya, proses-proses pengiriman untuk ke pesawat apa ya? Ya, bisa seperti itu kan. Nanti bisa kelihatan kalau dari produk yang dikirimkan itu akan melihat sejauh mana tuh kira-kira bisa lebih bagus gitu. Ya baik Pak.
Ini 9 menit lagi ya, nanti diulang lagi ya. Timnya ada apa ya? Siap, Pak. Nanti kalau mati, nanti dicoba dibuat dulu yang prolog untuk pertama nih di bab 1 ya. Silakan. Nanti sambung lagi. Buat aja seperti ini. Ya, tiga ini kan tiga kalimat. Kalimat pertama menjelaskan perusahaannya, kalimat kedua produknya, kalimat ketiga menjelaskan tentang produk-produk yang ada. Bapak maaf izin bertanya Pak. Ya, Saya kan magang di perusahaan jasa. Nah, hmm, berarti yang dijelaskan itu nanti seperti itu ya Pak, uraian jasa terbesar yang dipakai di perusahaan itu atau gimana Pak? betul. Jadi setelah menjelaskan perusahaannya, nanti jelaskan di sininya. Misalkan ya, saat ini perusahaan atau diganti nih, perusahaan bergerak dalam bidang jasa, koma, meliputi jasa apa? Eh, Gimana? itu Pak, pengiriman, warehousing, freight Pengiriman, forwarding. pengiriman atau tracking ya? Ya, Tracking, terus apa lagi? warehouse, Warehousing, apa lagi? freight forwarding, Freight forwarding, terus apa lagi? supply chain. Dan supply chain. Oke, ada lagi? Udah Pak, itu aja Pak. Ini aja. Nah, baru saya ini jelasin satu-satu. Nah, jasa tracking saat ini telah, misalkan ya, melakukan bisnis secara baik dengan punya data nggak? Bisnis trackingnya itu berapa banyak jumlah kendaraan dan lain-lainnya, ada nggak? Kalau jumlah kendaraan dari si perusahaannya tuh sedikit Pak, makanya butuh vendor banyak gitu Pak. Boleh, nanti eh, bisnis secara simultan dengan melakukan pengadaan tracking sendiri dan penyewaan tracking. Nah, bisa dijelaskan tuh, tracking sendiri berapa persen? Nah, ini pengolahan kita. Berapa jumlahnya yang tracking? Yang tracking itu ada 4 armada Pak. 4 armada. Itu kan belum 4 armada. Oke. Kalau yang penyewaan, Kalau persewaan itu kan persewaannya kan nggak selalu nggak pasti ya Pak. Mungkin sekitar oke, 100 mungkin ada sih Pak. rata-rata per bulan. 100 armada per apa nih? Per bulan atau per minggu?
per minggu, Pak. Per minggu. Nah, gini. Per minggu. Nah, baru di sini sampaikan nih analisa tambahannya. Sehingga untuk jasa tracking hampir 90 berapa nih? Kalau 104 dibagi 104 dibagi sorry 100 dibagi 104. Nah, 96% nih. 96% tuh. Nah, itu kan data tuh. 96%, hampir 96% adalah sewa. Nah, gitu. Tuh. Oh, udah banyak tulisannya. Lanjutin sekarang. Jasa warehouse. Warehouse. Nah, jelaskan lagi punya berapa. Bisa? Oh ya, Pak, paham, Pak. Ya, gitu. Makasih ya, Pak. Ya. Ya, lagi. Kerjain dulu. Nanti saya periksa. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Kalau saya kan magangnya di gudang juga, Pak. Terus udah. layanannya kan ada gudang konvensional untuk barang-barang yang bulky, yang gede-gede, sama gudang fulfillment untuk barang yang kecil-kecil, Pak. Sama ada juga untuk pengiriman, tracking juga, sama ada untuk last mile-nya itu ada kerjasama sama JNE sama JNT, ada lain-lain banyak Pak. Banyak Pak. Terus Boleh. berarti Dituliskan di datanya sini. kayak kayak gimana Pak datanya yang Dituliskan di sini. dituliskan? Perusahaan bergerak, atau kalimatnya lah ganti. Melakukan bisnis dalam jasa apa saja tadi? Warehouse, Ya, warehouse, warehousing. Oke, ada apa saja di warehousingnya? fulfillment, Penerimaan, apa aja? Tadi fulfillment fulfillment, fulfillment, terus sama gudang konvensional gudang konvensional sama tracking dan tracking. Ada lagi? sama ada juga last mile Pak untuk pengiriman ke konsumen. Tapi itu As, kerjasama juga. ya nggak apa-apa. Nah, ini hanya sebagai ini apa? Mandu kita untuk nulis dan last mile. Nah, nanti satu-satu dijelaskan di sini. Nah, titik. Nah, fulfillment gitu ya. Nah, fulfillment ini jelaskan fulfillment. Fulfillment saat ini, nah, nanti jelaskan ke kanannya. Gitu. Ada apa aja di fulfillment yang dikerjakan di sana? Nah, kalau yang untuk fulfillment kan kliennya ada banyak tuh Pak. Berarti perlu dituliskan juga nggak Pak jumlah Boleh, klien tuliskan yang aja. ada. Jelaskan Oke, aja. siap. Pokoknya menuliskan apa yang sekarang dikerjakan gitu aja. Oke, baik Kan Pak. ini sebagai pendahuluan ya untuk bisa melihat fenomena. Kan harus jelaskan dulu gitu ya prosesnya. Baik Pak. Oke. Ini yang di Zoom nanti mati ya. Nggak apa-apa nanti disambung lagi kalau sudah ada penjelasan.